materi kita yang baru, ada baiknya Anda semua menyaksikan video berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Pengertian diferensiasi sosial adalah pengklasifikasian terhadap perbedaan-perbedaan yang dicipta secara sosial dan tidak bertingkat, horizontal, dan sejajar. Ciri-ciri pembeda dalam diferensiasi sosial ada 3. Pertama, ciri-ciri fisik, yaitu ditandai dengan perbedaan ciri-ciri tertentu seperti warna kulit, ukuran tubuh, bentuk mata, dan lain-lain. 2. Ciri-ciri sosial, yaitu diferensiasi yang timbul karena perbedaan-perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat, seperti perbedaan peranan dan kekuasaan. Ketiga, ciri budaya. Ciri budaya timbul karena perbedaan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti religi, sistem kekeluargaan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial ada 6. Diferensiasi sosial berdasarkan ras, diferensiasi sosial berdasarkan suku bangsa, diferensiasi sosial berdasarkan klan, diferensiasi sosial berdasarkan agama, diferensiasi sosial berdasarkan gender, dan diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang pertama yaitu diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Secara garis besar, manusia dapat dibagi dalam 3 kelompok ras utama, yaitu ras Mongoloid berkulit putih dan coklat, ras Negroid berkulit hitam, dan ras Kaukasoid berkulit putih. Sedangkan A.L. Kuber membagi lagi klasifikasi ras ini terhadap 5 kelompok sebagai berikut. 1. Ras Australoid, 2. Ras Mongoloid, 3. Ras Kaukasoid, 4. Ras Negroid, dan 5. Ras-ras khusus. Ciri-ciri fisik subras berbeda dengan ras pokok, disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Faktor geografis. Orang yang tinggal di daerah dingin cenderung hidungnya lebih panjang dan menonjol karena untuk membantu memanaskan badan, membantu melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Sedangkan orang yang tinggal di daerah tropis hidungnya cenderung lebih besar. 2. Faktor makanan. Perbedaan jenis makanan akan menimbulkan variasi sosok tubuh. Orang dengan sosok tubuh besar cenderung dapat dijumpai di daerah berhawa dingin, seperti di belahan bumi bagian utara. Sebaliknya, orang daerah tropis cenderung bertubuh kecil dan pendek. 3. Faktor perkawinan. Saat ini, tidaklah mudah untuk menentukan bahwa ras yang sama memiliki ciri fisik yang sama. Hal ini disebabkan mobilitas masyarakat yang demikian besar. Mobilitas tersebut memungkinkan terjadinya pembauran atau perkawinan campur yang disebut juga dengan amalgamasi. Misalnya, ras Kaukasoid yang kawin dengan ras Negroid cenderung memiliki anak dengan warna kulit putih atau warna kulit gelap. Bentuk diferensiasi sosial yang kedua adalah agama. Agama adalah pengelompokan manusia berdasarkan agama yang dianutnya. Menurut Durkheim, agama dapat diartikan suatu sistem terpadu yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kepercayaan dan praktik ini mempersatukan semua orang yang beriman dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Di Indonesia sendiri sudah diakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bentuk diferensiasi sosial yang ketiga adalah profesi, yaitu pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan pekerjaan. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang kelima yaitu jenis kelamin. Pengelompokan sosial atas
laki-laki dan perempuan sering disebut dengan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Istilah keduanya berbeda, yaitu jenis kelamin merupakan perbedaan laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri-ciri fisik primer, yaitu perbedaan organ tubuh dan ukuran tubuh. Sedangkan gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan perilaku sosialnya, di mana laki-laki cenderung suka bermain bola dan perempuan suka bermain boneka. Bentuk diferensiasi sosial yang keenam yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan masyarakat yang dibedakan dengan golongan masyarakat lainnya atas dasar asal-usul atau tempat asal dan kebudayaan yang sama. Materi kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini. Semoga saja video tadi bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.